Oke, selamat siang, sore teman-teman semua di sini. Jadi kenalin lagi, gue Raditya Dito. Di sini sebagai salah satu asisten laboratorium jaringan ingin menjelaskan source code dari CS Modul 7 yang bakal kalian jalani nanti. Jadi di sini tuh setelah kalian clone repository yang dikasih, di sini terdapat dua folder, klien sama server. Nah, yang klien itu sebenarnya kalian nggak perlu otak-atik apa-apa sama sekali. Kalian cukup bikin file baru, bisa diklik kanan di sini, bikin file, terus bikin namanya .env.local. Untuk detailnya itu ada di soal CS nanti ya. Dan untuk yang di server juga kalian buat file namanya env, diklik kanan aja di sini, dan nanti isinya akan diberikan saat soal nanti. Selanjutnya yang kalian perlu lakuin itu kalian buka dua terminal supaya enak ngerjainnya. Kayak gini, yang satu ada di klien, kalian cd ke kliennya, yang satu ada di server. Kalian cd ke servernya gitu. Bukanya kalau mau new terminal mencet yang ini ya di VS Code. Terus bisa di drag aja. Nah, kayak gini contohnya. Terus selanjutnya gue bakal ngejelasin source code dari yang dikasih ini. Jadi yang pertama itu di file index.js. Ini tuh adalah file yang pertama kali dijalanin dalam express.js ini. Jadi yang pertama di sini setup.env, gue anggap udah pada paham ya karena ada di modul kemarin. Dan di sini tuh terdapat connect to database-nya. Ini dipisah ke file db.js. Jadi di sini tuh ada function untuk connect ke database dan di sini dijalaninnya dengan kita import menggunakan require di sini dan connect di sini. Jadi setelah ini seluruh file di project ini udah bisa menggunakan sudah bisa terkoneksi dengan database. Dan selanjutnya ada app.use, express.json dan URL coded ini fungsinya untuk nanti saat postman supaya kita bisa ngirim request body-nya bentuknya form URL encoded. Kayak contohnya di postman kayak gini nanti. Terus di sini ada app.use lagi. Yang satunya /thread, yang satunya /user. Jadi ini tuh maksudnya apa? Jadi setiap root yang dimulai dari /user tuh akan masuk ke sini. Jadi ini adalah /user kosong, yang ini adalah /user/upsert. Nah, nanti kalian bisa lanjutin lagi di sini. Dan untuk di mana logic pemanggilan API-nya itu ada di dalam controller. Jadi gue contohin salah satunya di sini. Jadi di sini tuh gue udah bikin juga. Di sini ada get all user. Nah, di sini kita ngambil semua user dan mengsortingnya berdasarkan field update at di descending order. Nah, sebelum itu mungkin terdapat skema. Jadi ada skemanya di sini. Nah, skema ya ibaratnya kalian inisialisasi tabel lah, isinya mau apa aja. Dan di sini ada ID, username, image, bio, dan threads. Threads itu ibaratnya kayak dia ngambil skema file lain. Jadi di dalam thread ini itu ada skema lain gitu. Nah, cara manggilnya kayak gini. Nah, setelah itu misalnya kita mau get all user ini ya. Di sini gue pencet get all user. Nah, nanti di sini ada data-datanya nih. Cuman yang harus kalian pahamin, jadi di sini tuh ada di bagian field thread di user model itu isinya hanya ID aja. Nah, nanti di soal itu kalian harus jeli. Apakah yang dimintanya, misalnya gue maunya thread ini tuh bentuknya itu keseluruhan dari skema thread.
Jadi caranya gimana? Kalian bisa pakai yang namanya populate. Populate. Nah, kalian bisa populate terus petnya itu petnya thread terus mau modelnya thread. Jadi di sini kalau di run ulang itu nanti apa yang bakal beda di bagian thread ID ini bakal berubah menjadi uh, thread itu sendiri gitu. Yang asalnya hanya ID ini aja, tapi sekarang berubah jadi threads. Nah, jadi nanti di soal itu kalian bakal sering ketemu kasus yang kayak gini. Jadi kalian gak hanya user.find aja, tapi kalian harus populate beberapa field tertentu. Yang paling harus kalian jeli itu ada field nanti namanya thread, author, dan children. Children ini. Nah, misalnya gue mau uh, kalian populate field thread, terus childrennya ini yang masih berbentuk ID, ingin dipopulate juga gitu. Karena kita butuh, misalnya front end-nya butuh field-nya. Nah, kalian bisa lagi tambahin lagi di sini populate uh, pet-nya namanya tadi children ya harus. Children. Nah, children itu modelnya berasal dari thread. Nanti mungkin kalian lihat aja. Jadi uh, model itu ibaratnya kayak threads itu dari mana sih? Nah, thread itu nanti dari model thread. Mungkin gue belum bisa buka filenya sekarang ya, tapi nanti mungkin kalian bisa langsung paham kalau udah lihat kodenya. Jadi di sini apa yang bakal terjadi? Children ini bakal berubah yang asalnya ID aja, tapi bakal berbentuk thread. Dia akan isinya adalah thread lagi. Kalau kita akan ulang. Tunggu connect. Nah, jadi di dalam thread children-nya bakal berubah jadi thread lagi. Gitu. Nah, jadi fungsinya populate jadi di situ. Jadi kita bisa nge-populate kalau misalnya front end-nya butuh aja. Kalau front end-nya nggak butuh dari nilai dari children ini, yang nggak perlu kita populate. Terus misalnya ada selain thread ada lagi field lain gitu yang ngambil dari skema lain. Kalian populate-nya bisa ngelakuin populate langsung setelah dot populate yang pertama kalian bisa dot populate lagi dan bisa kalian lanjutin aja sih ini. Intinya polanya pet model terus di sini bisa populate lagi, pet model lagi. Dan kalau misalnya populate-nya array di sini kalau misalnya populate-nya array ya kalian tinggal tambahin array aja sih sebenarnya di sini. Nah, nanti petnya koma enter tambahin lagi kayak gini. Yang ini dihapus. Gitu sih kalau untuk populate multiple di dalam sini ya. Kalau populate multiple di luar bisa langsung populate. Kayak gini aja sama persis. Gitu. Mungkin itu sih yang harus diperhatiin karena mungkin yang agak challenging di situnya. Kalau sisanya sih harusnya kalau udah ngerti yang tadi kalian aman sih. Gitu. Mungkin sekian aja dari gua. Thank you udah bersedia menonton.